Apa namanya, kalau saya sholat 2 rakaat qobliyah saja, tapi kalau waktunya cukup ya laksanakan ya dua-duanya. Nah, cuman untuk sholat subuh ini yang jadi masalah. Ya, sholat subuh ini jadi masalah. Kenapa? Karena ya kalau waktunya sekali lagi cukup, monggo. Ya, mau sholat syukur wudu kan, mau sholat tahiyatul masjid, cukup dilaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, syukur wudu, kemudian setelah itu laksanakan yang qobliyah kalau cukup. Cuma masalahnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilangnya begini untuk subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengerjakan 2 rakaat. Hanya mengerjakan 2 rakaat. Ya. Tidak lebih. Nah, sehingga saya biasanya di sini 2 rakaat, setelah itu masih 2 rakaat. Ya, nah, ya apalah namanya, silakan saja. Itu ya. Jadi kalau misalnya pilihannya sempit begitu, hanya satu, ya ambil saja yang qobliyah, rawatib lah. Ya, sholat sunat rawatib itu qobliyah. Apa lagi saja? Oh, itu sunnah, ya. Sunnah menyebut apa namanya, doa sayyidul istighfar. Nah, sebagian ulama menyebutkan itu pada saat setelah sholat boleh, tapi sebenarnya secara umum juga boleh. Ya. Nah, ada memang perbedaan setelah sholat. Setelah sholat kan istighfar saja sebenarnya sudah cukup. Astagfirullah, astagfirullah. Itu sudah cukup. Ya, yang panjang tidak disebutkan tapi dalam hadis itu ketika setelah sholat loh ya. Tapi dalam hadis yang lain itu disebutkan istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang panjang itu astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, saya pakai dua-duanya. Yang pendek kadang begini disebutkan hanya singkat saja depannya, tapi termasuk ada yang panjang. Apalagi memang ada hadisnya yang panjang itu. Ya, tapi tidak berkaitan langsung setelah sholat. Istighfar 3 kali itu sudah cukup. Kemudian Allah salam, atau kemudian Allah malamani lima asyik awal dia lima mana kalau dari kamu berjanji berjanji. Ya, itu zikirnya. Nah, boleh pakai sayyidul istighfar. Ya, itu saja. Kita lagi sedih. Ya, sama saja. Substansinya sama. Allahumma ya Allah, amin. Ya, permohonan kami. Ya, tapi saya seringnya bilangnya amin. Tapi kalau dilihat kadang-kadang Allahumma amin. Oh ya, tidak ada masalah kan? Kalau misalnya dari segi apa namanya, ya bahasa Allahumma amin, ya Allah kabulkan. Ya. Kalau misalnya ditanya dari Nabi SAW, ya biasanya hanya amin. Ya, tapi hati-hati, ada lagi khilafiyah dalam ketika khutbah. Ada yang mengatakan tidak ada ucapan amin, amin, amin gitu. Ya, nah, kalau saya tetap ada, karena ini kan mengaminkan doa, sementara yang doa hanya khotib. Nah, cuma tidak usah keras-keras. Itu aja. Nah, kalau keras jadi masalah. Ya. Ini saja. Ini saja. Tapi kalau di Indonesia kan kalau tidak keras tidak mantap. Nah, makanya itu jadi masalah. Ya. Tadinya masalah. Biasanya pada saat mendoakan orang yang meninggal. Ya, kalau misalnya mengutip ayat tidak ada masalah. Mengutip ayat, tapi bukan dalam bagian dari doa. Karena itu kan sebenarnya menegur jiwa-jiwa yang telah. Ya Tuhan Rasulullah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi menyapa, menegur, memanggil orang-orang yang berjiwa tenang, ya, untuk masuk ke dalam hamba-hamba Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh kerinduan. Ya, Allah ridho, kita ridho, kita ridho. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ya, sebenarnya kalau dituntutkan apakah itu bagian dari doa, sebenarnya bukan. Ya, itu menegur, mengingatkan kita. Ya, saya kira itu ada lagi Ustaz? Oh, fadhilul amal. Bagaimana sikap kita tentang fadhilul amal? Ya, kebetulan untuk hadis-hadis dhaif, hadis-hadis fadhilul amal, terutama tentang amal, itu memang banyak dimasuki hadis-hadis dhaif dan palsu. Ya, misalnya ada kelompok teman-teman dari jamaah tabligh, ya saya sebutkan saja. Ya, kalau misalnya menggunakan fadhilul amal, kalau saya pernah saya bilang sama teman-teman dari jamaah tabligh, sebaiknya tidak pakai itu. Kalau pakai Riyadhus Shalihin, oke lah. Ya, kebetulan di masjid kita juga pernah juga kan. Tapi saya bilang Riyadhus Shalihin saja. Kalau fadhilul amal itu jumlah hadis dan pasalnya cukup banyak, dan banyak juga yang tidak masuk akal, tapi tetap saja disampaikan. Tapi ini kan ada juga sikap di kalangan ulama, boleh menggunakan hadis dhaif bahkan palsu sekalipun, asal untuk membangkitkan semangat. Makanya ketika orang-orang ini ditegur, hati-hati loh ya, jangan mengutip hadis palsu, karena Nabi SAW maka ma'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Ya, jadi hati-hati kita dalam mengutip, menyampaikan hadis palsu itu dan mengajarkannya. Itu tidak ada balasan kecuali neraka. Tapi ketika itu disampaikan kepada orang-orang yang girah untuk meningkatkan dan menyadarkan orang, yang sangat tinggi tetapi dengan ilmu yang pas-pasan, akhirnya, nah hadis-hadis begini banyak membangkitkan semangat. Kami tidak berdusta atas nama Nabi, tapi kami berdusta untuk Nabi supaya banyak pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu cara yang tidak pas, ya tidak pas. Karena Nabi SAW ya menyadarkan sesuatu kepadanya dengan cara-cara mengada-ada, itu termasuk orang yang berdusta. Ya, dan itu hati-hati dengan neraka. Apalagi masuk dalam masalah ibadah. Ya, itu. Jadi saya ya sebaiknya dihindari lah yang seperti itu. Ya, ambil ilmunya juga. Jadi sambil kita mengaji, ya ambil ilmunya. Makanya kopi ngaji. Ya, kopi ngaji tahu penting mengaji. Setelah mendapatkan ilmu ya, manfaat yang ada landasan hadisnya, yang sahih atau yang hasan, yang betul. Ya tadi, monggo dibuka lagi. Langsung bawa ya, langsung ke pertanyaan kita. Sebagai manusia biasa, tentu saja setiap hari kita melakukan kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak, itu logika dan sebagainya. Yang saya tanyakan, kita dianjurkan untuk melakukan sholat taubat setiap hari. Apakah itu dibenarkan Ustaz setiap hari? Kemudian kalau iya, bagaimana tata cara sholat taubat? Apakah harus benar-benar ditaubat dulu atau harus dilakukan kapan? Apakah harus tengah malam atau setelah sholat atau bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya mau bertanya masalah cara bersalam saat kita sholat. Dulu waktu kecil
kecil itu memang diajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi akhir-akhir ini saya dapat pelajaran kalau assalamualaikum itu masih salah. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua juga pelajaran kecil itu pasca salat itu berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan keloro. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kuning-kuningnya kan lho. Celake gole wong kopiah putih. Nah, aku nonton kan masker putih kan lho. Putih masker putih. Barisan keloro, barisan siji lho. Tentang sholat taubat. Saya katakan tadi termasuk yang ada kontroversinya. Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama menolak memasukkan sholat taubat atau sholat istighfar, ya, sebagai sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena sebagian hadis-hadisnya memang palsu, maudhu', palsu. Dan kedua, cara pelaksanaannya pun berbeda dengan sholat-sholat sunnah pada umumnya. Ya. Hadis palsu ini menuntutkan supaya sebelum sholat mandi lebih dahulu pada malam kedua setelah sholat witir. Lalu setelah itu sholat 12 rakaat dengan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun masing-masing 1 kali. Lalu dilanjutkan membaca Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian setelah itu berdiri untuk sholat 4 rakaat hingga salam. Lalu sujud dengan membaca ayat kursi. Lalu duduk dengan beristighfar 100 kali. Lalu membaca La haula wa la quwwata illa billah juga 100 kali. Ya, saya sebutkan dalam buku yang saya tulis. Kebetulan 3 buku ini buku saya hasil karya salam sholat sesuai tuntunan Nabi SAW. Ada kemarin kuliah tinggi ibadah. Dan insya Allah bulan ini sudah terbit metode kritik hadis tarikh Muhammadiyah dalam menghadapi hadis-hadis dan perselisihan. Ini dari disertasi. Baik, saya lanjut. Sanad hadis dari Ibn Abbas doibnya ganda, ya, dan berurutan karena melalui Musa bin Abdul Aziz wafat 175 Hijriah dari Al-Hakam bin Abbas. Musa menurut Ali bin Al-Madini doib Ibn Hajar jujur tapi jelek hafalannya, jadi tidak cukup jujur. Kalau jelek hafalannya juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Nah, kemudian Al-Zahabi dan As-Sulaimani menilainya hadisnya mungkar. Nah, sementara Al-Hakam ini jujur, ahli ibadah, tapi hadisnya banyak kesalahan. Nah, itu juga tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, terlalu banyak kesalahan mau dijadikan sebagai dasar, tidak bisa. Nah, sanad dari Abu Rafi dhaif karena ada Abu Musa bin Ubaidah yang menurut Al-Bukhari dan Ahmad dhaif, tidak boleh meriwayatkan hadis darinya. Jadi itu, ya. Nah, sanad dari Anas dhaif karena Ikrimah bin Ammar meski jujur tapi melakukan kesalahan fatal, muttorik, kebolak-balik hadisnya, ya. Nah, dan seterusnya. Saya dilarang menjelaskan ini panjang-panjang, ya, oleh istri saya. Sopo kui, pokoknya intinya dhaif, ya. Nah, termasuk hadis palsu adalah tuntunan malam Idul Fitri untuk sholat 100 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini Ibnu Jauzi menyebutkan dalam Al-Mawdu'at, ya. Termasuk hadis palsu adalah sholat kafarat 4 rakaat di malam Jumat terakhir Ramadan dengan membaca surat Al-Qadr 15 kali, ya, Al-Kautsar 15 kali, itu dapat menembus dosa 400 sampai 1000 tahun. Walaupun meninggal berkali-kali dengan sholat ini. Nah, tetapi sekali lagi untuk sholat taubat 2 rakaat, sebagian ulama yang mengatakannya sunnah, ya, karena didasarkan pada riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Bakar telah meriwayatkan sebuah hadis dengan benar kepadaku
Rasulullah SAW bersabda, tadi hadisnya, "Ma min rajulin yudhibu dzamban fa yatawaddau fa yuhsinu wudu, tsumma yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Ya. Jadi siapapun yang berdosa lalu dia berwudu, memperbaiki wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun, ya minta ampun kepada Allah, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, itu hadisnya Hasan. Hasan itu termasuk hadis maqbul. Hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, sebagian riwayat hadis ini melalui Al-Hasan Al-Basri dhaif. Tapi sebagian yang lain bisa menjadi kuat. Jadi itu saja. Nah, tapi ada lagi hadis yang mengutip ayat hadisnya dari Ahmad An-Nasai yang mengatakan setelah membaca di situ kemudian beliau membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Biasanya kalau kita ini itu untuk sawalan. Sebenarnya kalau dilanjut ini lanjutannya itu menarik, jangan hanya sampai wasarimu 3 ayat saja, itu masih lanjut. Nah, baru dapat hikmah sawalan. Walaupun sebenarnya tidak berkaitan dengan sawalan. Tapi ini kan bagus. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Nah, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu sebenarnya bersaudara. Ketika ada mukmin satu yang dizalimi, maka kita sebenarnya menzalimi diri sendiri karena dia seperti satu badan dalam hadis yang lain. Kalau sudah melakukan itu, zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, lalu fastaghfiru lidzunubihim, minta ampun akan dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa sih yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Yang maka minta ampunnya pada Allah dan selesaikan urusannya dengan yang bersangkutan. Walam yusirru, setelah minta ampun tidak melanjutkan perbuatan zalimnya itu. Ya, sedangkan dia sadar. Nah, jadi pertobatan itu sebenarnya sederhana ya. Tidak melanjutkan perbuatan zalimnya itu. Ya. Maka saya kok setuju ya, hukum mati saja orang yang korupsi bansos. Ya, hukum mati saja, selesai bukan? Ya, tidak peduli siapapun dia, karena ini bantuan yang bisa membuat orang banyak hidup. Ya, orang banyak hidup. Nah, kemudian malah dikorupsi itu dirinya. Ya. Nah, baik. Itu ya tentang sholat apa tadi? Taubat ya. Jadi, tapi begini, fungsi sholat itu kan dalam hadis itu kan dalam ini saya katakan sholat dapat menghapus dosa sebelumnya selama bukan dosa besar. Hadisnya itu jelas, ya. Apa namanya? Mamin dari muslim, fakturuh sholatu maktubah. Jadi apa? Fayusinu wudu'ah, wa khusyu'ah, wa ruku'ah. Ya illa kana kafaratan lima qablaha min adz-dzunubi malam yu'ti kabira. Jadi orang muslim yang berdosa, ya, kemudian dia hadir waktu sholat, kemudian dia sholat wajib, dia perbaiki wudhunya, dia perbaiki khusyuknya, dia perbaiki rukuknya, kecuali itu menjadi penebus terhadap dosa-dosa sebelumnya selama bukan dosa besar. Ya, min akbar min kabair. Kalau dosa besar, sholat kita tidak mampu menghapus itu. Jadi camkan itu. Ya, jangan dikira kemudian sholat kita kalau misalnya dosa-dosa kecil ya hapus dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar yang banyak menyengsarakan orang lain, memfitnah orang lain, ya maaf sudah ditembak, difitnah pula, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Oh itu double. Ya. Urusannya. Tapi saya mau ingatkan kepada semuanya, ya, sudah ditembak, dibunuh secara zalim, difitnah pula.
Ya, saya tidak mengerti kasusnya. Ya, nah itu bisa. Atau dalam hadis yang lain, malam berusaha kabair, selama tidak berkaitan dengan dosa-dosa besar. Ya, nah jadi itu. Nah kemudian tentang salam yang terakhir. Bagaimana salamnya itu? Ada tambahan doa? Tidak ada. Yang salam yang tidak ada kontroversinya, semua ulama sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai wabarakatuh dalam penelitian saya, memang ada hadis Sunan Abi Dawud yang menyebutkan itu pilihan pertamanya Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim juga menyampaikan itu, ya, dan lain-lain. Nah, tapi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai wabarakatuh, memang ada khilafiyah di kalangan ulama. Nah, Abu Dawud sendiri itu punya dua terbitan. Untuk pilihan kedua, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian untuk ke kiri tidak pakai wabarakatuh, tanpa wabarakatuh. Ya, nah, tapi ada hadis dengan terbitan yang berbeda. Itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan juga pakai wabarakatuh ke kiri. Ya, memang ada hadis itu, tapi pasti hanya satu yang benar. Nah, untuk menghindari kontroversi itu lebih bagus pilih yang disepakati saja. Karena kaidahnya al-muttafaq alaih aula minal mukhtalafin fi. Itu yang saya pakai. Yang disepakati atasnya lebih utama dibanding daripada yang diperselisihkan hadisnya. Jadi lebih bagus kita bermain aman. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun doa-doa yang ibu tadi sebutkan tambahan itu, saya sama sekali tidak menemukan hadisnya. Kadang-kadang ada yang begini, menyisipkan doa di tengah-tengah itu. Ya, misalnya waladhdallin. Nah, sebelum amin tambah Rabbi ghfirli. Ada yang menentukan Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Itu tidak ada hadisnya sama sekali. Numpang diaminkan oleh jamaah dengan minta doanya, disebutkan doanya. Tapi doa itu sangat dianjurkan dalam Quran ataupun dalam hadis. Sebutkan setelahnya saja. Itu ya. Apalagi yang ibu tadi tambahkan, ya, itu saya tidak menemukan hadisnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau standar yang biasa saya pakai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, kita nengok ke kanan dan ke kiri. Begitu saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf, 15 lagi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah kepada Ustaz Syakir atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Berikutnya sebelum pengajian ini kita tutup, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah